Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fauzia dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Video ini adalah tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kampus UNU Cirebon, dosen pengampu Ibu Endang Sri Budi Herwati SMMPD. Video ini akan menjelaskan tentang teori-teori. Yang pertama, teori perkembangan gonetip dan genpet. Teori perkembangan gonetip genpet atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan perubahan seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan gonetip seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus memperkembangkan atau membangun mental. 4. Tahap perkembangan gonetip si kecil dalam teori Piaget. Yang pertama, tahap sensiomotor usia 18-24 bulan. Tahap sensiomotor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan gonetip anak Piaget. Yang kedua, tahap prapasional usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi genetip. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Perkembangan genetip anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan genetip anak karena memandai awal pemikiran logis. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Perkembangan genetik anak menurut tahap terakhir, menurut Piaget, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Yang kedua, teori belajar Van Glasper. Menurut Van Glasper, dalam panen Mustafa dan sekira konstruktisme juga menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi sendiri, maka sangat kecil kemungkinan adalah transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lain. Agar siswa mampu mengonstruksi kepengetahuan, maka diperlukan 3 tahap. Yang pertama, kemampuan siswa untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi individu siswa. Yang kedua, kemampuan siswa untuk membandingkan dan mengambil keputusan mengenai bersama dan berbeda suatu hal, agar siswa mampu menarik sifat. Yang ketiga, kemampuan siswa untuk lebih menyukai pengalaman yang satu dari yang lain. Melalui suka dan tidak suka inilah muncul penilaian siswa terhadap pengalaman dan menjadi landasan bagi bentuknya pengetahuan. Yang ketiga, teori belajar Bundner. Menurut Bundner, perkembangan genetik seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahap perkembangan sipil, sebagai suatu cara mengorganisasikan materi pelajaran tingkat makro. Menunjuk cara mengurutkan materi belajar mulai dari pengajaran materi secara umum, kemudian secara berkala kembali mengajar materi yang sama dalam cangkupan
yang lebih rinci. Pendekatan penatapan materi dari umum ke rinci yang dikemungkinkan dalam model kurikulum sipil merupakan bentuk penyesuaian antara materi yang dipelajari dengan tahap perkembangan genetik orang yang belajar. Yang keempat, teori belajar David A. Sumber. Teori belajar A. Sumber adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih. 5. Teori belajar John Dewey. Menurut John Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan yang memposisikan manusia peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Intinya dari teori John Dewey adalah gagasan bahwa pengalaman manusia harus menjadi pedoman sosial. Dia berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan nyata dan bahwa eksplorasi dan pembelajaran yang bermakna hanya dapat benar-benar terjadi ketika siswa terlibat dengan materi mereka secara langsung atau melalui eksperimen. Pandangannya adalah bahwa informasi teoritis harus selalu diterapkan secara praktis untuk memastikan memahami otomatis tentang apapun yang diajarkan. Yang keenam, teori belajar Vygotsky merupakan tokoh dari teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental secara memiliki konteks sosial. Beliau berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dan percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Jadi, dalam teori ini orang lain dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan genetik manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.